Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Nina Ulma Simbun. Tentunya di podcast Tipas bersama bintang tamu kita hari ini ada Romo Ginotukan yang baru saja menyelesaikan studi S3-nya. Jadi Romo gelar dokter sekarang. Nanti editor tolong edit tepuk-tepuk tangannya. Baik Romo adalah salah satu dosen Stipas yang sekarang aktif di Stipas dan juga Imam Keuskupan Agung Kupang. Orang ketiga ya Romo yang mendapatkan gelar dokter. Ya, ketiga. Sebelumnya orang pertama adalah ketua sekolah kita, Romo Florence Moxie Unuria. Romo, saya ingin menanyakan beberapa hal. Banyak orang yang melihat gelar dokter itu sebagai pencapaian besar. Tapi bagi Romo sendiri, apa arti dari gelar dokter tersebut? Bagi saya gelar dokter itu sebuah tanggung jawab, karena latar belakangnya seperti ini ya. Dengan teman saya memang sebentar lagi akan dokter. Ya. Kami pernah berdiskusi ketika masih sebagai mahasiswa S1, kami seringkali mengkritik dosen kami yang bergelar dokter, tapi tapi sangat jarang menulis. Dan ketika kami sedang studi doktoral, lalu berdua kemudian menyadari ternyata jadi dokter itu tanggung jawabnya lebih besar. Ketika S2 lebih santai, bagi Romo lebih santai. S3 tanggung jawabnya tanggung jawab muridnya besar, termasuk pertanyaan paling mendasar, apa yang engkau hasilkan untuk membuktikan bahwa engkau sebagai seorang dokter. Tanggung jawab yang besar, dari semakin tinggi pendidikan semakin besar juga tanggung jawab yang kita ambannya, tanggung jawab murid. Di balik momen kelulusan itu mungkin kita sebagian besar umat awam memandang bahwa kelulusan seorang imam itu bukan hal yang wow untuk kita karena ya terlatih dari kehidupan di seminari dan sebagainya. Jadi kita melihat ketika waktu itu Romo lulus, kita merasakan bahwa memang pantas dan layak karena sudah mendapatkan pendidikan sebelum-sebelumnya. Tapi menurut Romo sendiri, apa struggle atau hal-hal sulit yang Romo hadapi ketika Romo studi S3 ini, Romo? Oh baik, hal jujur ya, secara akademis Romo tidak banyak menemukan kesulitan. Tapi kesulitan terbesar Romo itu melawan diri sendiri. Jadi ya tidak tahu ya, Romo punya mental santai sejak sadar, menganggap remeh, menganggap gampang sesuatu, dan disitulah menurut Romo ada satu problem besar, karena untuk menulis kita harus duduk. Orang harus duduk untuk menulis, sehingga beberapa kali ketika saya datang ke tempat ini, ke Kupang, berbicara dengan adik-adik ke diakon, frater, rombongan muda, saya sampaikan syarat utama untuk studi pertama-tama bukan kecerdasan, tetapi kemampuan untuk bisa mengendalikan diri duduk. Karena waktu kita menulis, kita butuh duduk. Otak diperlukan nomor 2. Yang menulis itu duduk dan kerja. Kalau tidak duduk, tidak bisa. Dan itu karena itu, kembali ke pertanyaannya, bagi Romo kesulitan terbesar adalah melawan diri sendiri, karakter diri. Dan kalau ada orang kalau sejak S1-nya orang sudah punya etos belajar yang baik, etos belajar maksud Romo etos belajar itu dia punya kemampuan untuk mengendalikan diri, duduk di depan meja, mengerjakan sesuatu. Itu saya yakin dia punya kesulitan itu kecil. Kalau yang lain, saya rasa tidak. Jadi dari bidang akademik tidak ada, tapi lebih ke melawan diri sendiri, kebiasaan dari diri sendiri. Karena memang terkadang banyak juga yang memang dalam berbicaranya baik, semuanya baik, namun dalam menulis itu terkesan malas dan tidak bisa duduk diam untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Romo, dari selama kurang lebih Romo 14 tahun hidup menjadi seorang pastor ini, di waktu kapan Romo mulai merasa saya ini harus lebih serius di bidang akademik? Dokter. Waktu Romo pas ambil gelar dokter itu dari rasa itu tuh timbul dari Romo sendiri atau dari keperluan gereja dan yang lain?
rasanya timbul dari saya sendiri. Kenapa? Karena untuk bernalar, kita bisa bernalar ya. Jadi biasanya kalau di kelas saya mengajar kalian, mengajar ini mahasiswa, saya melatih bagaimana cara bernalar atau berpikir. Tetapi ketika di dunia akademik, Anda perlu pengakuan komunitas dunia akademik. Pengakuan dalam bentuk ketika kamu mengajukan pendapat, harus ada dukungan yang kita sebut sebagai citasi. Jadi itu yang bagi Romo itu yang ternyata jadi dokter kita harus serius karena kita perlu pengakuan komunitas akademik, dan komunitas akademik kita perlu tahu lewat membaca, mencari sumber-sumber dan seterusnya. Kalau bernalar kita bisa bernalar, semua bisa bernalar. Tapi kalau untuk kita menulis dalam satu komunitas akademik, ya harus seperti itu. Ketika Romo melanjutkan studi dengan segala tantangan yang tadi Romo sebutkan, dan yang tentu saja dengan komunitas akademik yang tadi Romo bilang, kalau memang kita bisa, semua orang bisa saja bernalar. Namun Romo, saya mau menanyakan yang tadi Romo bilang, itu kan melawan diri sendiri. Itu hal yang sangat sulit. Semua orang punya niat, punya peluang, namun kalau dari diri sendirinya tidak mau, atau diri sendirinya ada hal-hal yang tidak bisa ia tinggalkan, itu kan sangat sulit, Romo. Yang membuat Romo bertahan untuk terus melawan diri sendiri itu apa, Romo, ketika dalam studi ini, Romo? Ya, ada banyak faktor ya. Kalau saya flashback ke masa ketika masih sebagai seorang praktek, Romo sudah mengidentifikasi kelemahan ini. Jadi sudah sejak praktek, jadi saya sudah mengidentifikasi kelemahan ini karena begitu mudah untuk mengerti sesuatu, belajar sesuatu. Jadi dengan demikian saya semacam rasa ini kok santai sekali. Jadi waktu sejak praktek saya menulis di kertas, saya tempel di tempat di samping tempat tidur saya dan di depan meja belajar. Kerjakan apa yang paling Anda tidak suka kerjakan. Jadi itulah kemudian ini itu yang menjadi motivasi bagi saya. Yang kedua, kalau saya mau bilang bertahan itu kan karena tuntutan atau tidak, maksudnya ini pada titik tertentu kan kita masing-masing akan bertanya, saya ini mau apa? Saya ini mau kemana? Mau apa? Mau buat apa? Kan dari titik tertentu kita mengajukan pertanyaan. Jadi bagi saya pengajuan pertanyaan itu yang membuat kita tetap ini bisa belajar survive, berjuang melawan itu. Ya, Romo. Tantangan-tantangan tersebut yang Romo telah sampaikan tadi, Romo pernah tidak, kan pertanyaan-pertanyaan sering muncul, kita ini mau kemana atau kita ini mau apa sebenarnya. Romo pernah ada tidak di titik yang Romo ingin menyerah dan tidak mau lanjut lagi? Mungkin dari dalam, ada persoalan dari dalam atau dari luar yang sampai buat Romo kayak, udah sepertinya saya tidak usah lanjut atau hampir putus asa dalam. Tidak ada. Tapi Romo tekadnya sangat kuat untuk segala itu. Bukan tekad. Saya pernah mengalami satu soal yang cukup sulit waktu itu, sudah sampai pada tingkat putus asa yang tinggi, tapi bukan waktu studi dokter ya. Dan syukur, puji Tuhan, saya bisa lewat itu. Jadi persoalan-persoalan yang seperti ini saya rasa tidak ada, bukan soal buat saya. Jadi Romo belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Karena sudah ada yang lebih sulit yang pernah saya hadapi. Jadi semacam orang ngomong, tapi sebenarnya saya merasa tidak terganggu soalnya. Tapi memang salah ya, harusnya kan itu memacu kita untuk cepat habis. Yang kedua, bagi lanjut nanti proses. Tidak, Romo, kan memang seperti itu juga Romo tadi yang sekarang Romo katakan, Romo belajar dari pengalaman Romo yang kemarin, mungkin bukan hanya dari studi doktoral ini, tapi ya keputusasaan atau sampai titik akhir ingin menyerah itu di bagian lain, Romo. Tapi menurut pendapat saya itu suatu bentuk persiapan diri. Jadi sebelum Romo untuk melanjutkan ke tahap yang lebih lanjut nih, dikasih hal yang
memang agak menguji Romo supaya ketika nanti kedepannya menganggap hal itu sudah hal yang biasa saja. Jadi banyak orang yang berkata kiri kanan, tapi tetap Romo lanjutkan karena memang ada niat dari diri sendiri dan sudah lanjut dari peristiwa-peristiwa kemarin. Kalau niat, jujur ya, Niat, kalau niat ini Romo tidak ada niat tetap. Apa? Untuk S3 ini memang mengatur ya. Tapi itu dulu ya. Sekarang saya sudah berpikir secara berbeda. Tapi mau sampaikan untuk niat ini, saya justru tidak punya niat sama sekali untuk lanjutkan. Waktu S2 juga sama, Romotus sebagai Dirjen datang sampai itu saya kaget. Iya, nggak bilang apa jalan. Ini kalau dalam kacamata iman kan jalan Tuhan. Ya benar. Makanya kalau dengar kata niat saya agak terganggu karena memang tidak ada niat. ya. Memang Romo niat dari diri tidak ada atau seperti yang tadi Romo jelaskan. Bagi saya cukup dengan yang ada sudah cukup. Oh ya. Tidak perlu cari lain lagi. Iya benar. Terlepas dari semua itu pasti Romo punya sebuah kebiasaan kecil yang tadi Romo sudah katakan juga ketika frater Romo ada taruh tulisan kertas untuk katakan bahwa lakukan hal yang paling tidak Anda sukai. Apakah hal-hal kecil seperti itu, kebiasaan kecil seperti itu, ataukah ada kebiasaan lain yang Romo bawa sampai sekarang sehingga membuat Romo tetap fokus atau lanjut mengikuti studi ini? Refleksi. Jadi saya ada momen di mana kita perlu duduk tenang dan bertanya, kenapa saya begini? Saya seperti apa? Lalu kenapa? Jadi semacam momen itu, kamu selalu berpikir misalkan dia pilih kelemahan semua. Momen-momen itu yang bagi saya membantu kita untuk ini kembali restart kembali. Jadi kadang kita lose control. Benar. Kembali. Mau apa? Saya kan sebenarnya secara karakter lebih senang berkumpul dengan teman-teman main musik. Saya punya lebih senang itu. Tapi sudah karena sekarang kan sudah jalan seperti ini kan. Bisa dengan sebuah tenaga tetap bisa duduk. Jadi kebiasaan yang Romo bawa itu ya kebiasaan kecil secara tertulis dan dari diri sendiri untuk refleksikan kembali. Jadi kebiasaan kecil yang sering dibuat itu biasanya paling bagus bukan menurut saya, pengalaman saya paling bagus biasanya bangun tidur. Karena waktu itu kita masih sangat tenang. Ya. Bangun tidur, lalu saya mulai berpikir mengajukan pertanyaan tentang saya. Ini tanggung jawab. Oh, ternyata kerjaan banyak sekali. Saya buang begitu banyak waktu dengan dulu masih banyak ada kerjaan itu selalu sering dan itu semacam dorongan yang membuat saya sekarang saya harus kerja. Karena kalau sudah lewat dari jam masuk ke jam kegiatan kita sudah lupa. Ada bimbingan skripsi, harus siap mengajar, ada misalkan untuk tulis jurnal dan seterusnya. Ada banyak distraksi yang mengganggu pikiran kita tidak serjani yang pagi itu. Dalam bagaimana pengalaman studi ini mempengaruhi kehidupan rohani Romo? Bagaimana panjang ya kalau bagaimana ceritanya? Romo kalau mau tanya apakah berpengaruh, jawabannya berpengaruh. Bagaimana berpengaruhnya? Bagaimana pengaruhnya itu? Pengaruhnya itu dapat ketika saya menemukan bahwa ternyata ketika belajar teologi orang itu harus beriman. Atau bahasa sederhananya seorang teolog itu seorang pendoa. Karena tanpa doa itu, pengalaman dari situ, orang hanya mengkonstruksikan tentang Tuhan Allah, bukan merefleksikan Allah dalam hidupnya dan dalam hidup komunitas.
berbicara soal iman, apakah selama Romo studi ini, terlepas dari yang tadi Romo katakan seorang teolog itu dia harus memiliki dasar iman yang kuat atau dia harus sebagai seorang pendoa begitu? Apakah selama perjalanan studi Romo ini Romo pernah merasa iman Romo diuji itu di titik bagaimana, Romo? Bagaimana ya? Kalau problem problem saya begini, pertanyaan tentang problem saya ini soal tentang pertanyaan eh, iman diuji. Kalau kata iman diuji ini berarti soal kepercayaan kepada Tuhan Allah. Iya. Dan iman ini konsep iman luas, yang definisi yang dari pertanyaan kepercayaan saya Tuhan diuji kapan? Iya. Kan saya mengertinya gitu. Iya. Saya rasa kalau bagi saya dan Tidak pernah, tidak ya, ada. kembali lagi ke tadi, saya pernah ada dalam fase berpikir yang sangat ekstrim. Bagaimana Romo menjaga keseimbangan antara intelektualitas dan kerendahan hati? Tetap bergaul dengan teman-teman. Iya. Maksudnya begini, maksudnya ketika engkau saya duduk dengan misalkan ini senior atau teman yang dalam tanda kutip di bidang akademik, saya diskusi itu. Ketika saya dulu dengan teman-teman yang tidak, kita tidak boleh bawa diskusi dengan kita masuk ke situ. Jadi topik pembicaraan sesuai dengan konteks yang siapa di mana. Sesuai dengan audiens kita, Romo. Romo, saya penasaran dengan Romo punya judul disertasi yang kemarin. Romo bisa jelaskan sedikit apa judulnya Romo dan mengapa Romo mengambil tersebut? Baik, judul saya ini dari Penvini menuju Ekaristikus, pencarian teologi makanan untuk memahami Ekaristia. Jadi latar belakang pemilihan judul ini lahir ketika saya bertemu dengan umat di mana saya bantu setiap kali Paskah dan Natal. Dan mereka masih sangat menghormati makanan mereka, jagung, ya ada tradisi tertentu. Dari situ saya kemudian tertarik mulai mencari tahu tentang itu. Jadi sebenarnya tadi pertanyaannya kan gambarkan singkat. Iya, gambaran singkat tentang ini disertasi Romo itu. Jadi saya mau menulis bagaimana makanan lokal mereka. Saya mau tulis tentang makanan lokal. Jadi latar belakangnya seperti ini ya. Sebelum saya pergi, saya tidak pernah siap sama sekali untuk disertasi ini. Karena waktu itu rencananya saya harus studi di Salatiga, studi ilmu perbandingan agama. Iya. Jadi saya waktu itu dalam tanda kutip mulai membaca tentang bidang ilmu ini. Iya. Tapi ternyata harusnya tahun depan ya, tidak tahun ini, harusnya tahun depan. Ternyata dalam perjalanan waktu di Malang dibuka program studi teologi kontekstual yang sesuai dengan S2 saya. Iya. Lalu saya jadi waktu itu Romo pergi tidak punya konsep apa-apa. Jadi ketika mulai menggeluti, oh ternyata saya temukan ini bagus ini kalau dihubungkan dengan Ekaristi. Kenapa dihubungkan dengan Ekaristi? Karena Ekaristi juga mengambil bentuk perayaannya perjamuan makan. Iya. Sekira itu gambaran. Apa sumbangsi yang konkret dari hal-hal yang telah Romo tuliskan itu kan Romo ambil dari kebudayaan, suatu kebudayaan. Kalau boleh tahu itu Romo dari kebudayaan masyarakat di mana? Di Dawan ya. Oh. Apa sumbangsi konkret disertasi ini bagi gereja? Kalau bagi masyarakat mungkin masyarakat Dawan sudah merasakan, tapi bagi gereja itu apa, Romo? Bagaimana? Baik, kalau pertanyaan sumbangsi konkret itu sulit karena harus ada ukuran. Ya. Kalau sumbangsi konkret dari pengerjaan disertasi adalah penerbitan buku. Ini sementara kerjaannya, saya mau pecah jadi 2 dari disertasi saya. Kalau sumbangsi konkret, kalau bagi gereja, kalau dulu saya bagi komunitas gereja, sebelum sampai ke konkret, bagi saya
ada satu hal penting yang bisa disumbangkan oleh disertasi itu, yakni kesadaran bahwa religius lokal atau religius pribadi masyarakat Ya. umat itu adalah dasar yang baik untuk pengembangan iman. Jadi pengembangan iman itu membutuhkan yang tadi kamu katakan apa? Religius dasar Religius dasar dan lokal. yang lokal itu tidak terlepas karena memang gereja Katolik juga tidak terlepas dari kebudayaan dan selain sebagainya Romo. Saya juga mau bertanya Romo tentang kan Romo sudah bersekolah selama berapa tahun Romo kalau hitung dari S1 Nah. sampai 1, 4, S2 2, saya S2 6? 2, 10, 14 tahun. Lumayan lama Romo dalam dunia ini. Dalam hal Romo setelah jadi dokter ini Romo pasti berpikir, bukan berpikir, pasti Romo juga kembali ke tadi yang Romo katakan bahwa tanggung jawabnya harus lebih. Jadi imam yang bertanggung jawab dalam bidang akademik bisa dikatakan sebagai itu atau bagaimana? Iya, maksud saya gini ya, problem terbesarnya itu orang melihat dokter sebagai satu status sosial Iya. dari pertanyaan tadi ya. Benar. Jadi sebenarnya bagi saya bagaimana Romo mempertanggungjawabkan hidup akademik Romo sebagai dokter yang adalah seorang imam. Jadi bagi saya kalau pertanyaan seperti itu, maka saya perlu dalam arti tersebut sebagai seorang imam dan kita perlu beri teladan. Jadi kalau untuk arti saya rasa tidak ada, biasa saja. Ya Romo, baik. Kalau Romo katakan seperti tadi, ketika studi itu kan Romo justru banyak waktu untuk Romo gunakan untuk belajar. Bagaimana Romo bisa membagi waktu antara pelayanan dan juga studinya Romo? Oh baik, waktu saya di Malang, saya tinggal di Biara, dan sejak awal saya sudah tidak mengurus surat yang disebut bahasa namanya. Ada kartu khusus yang untuk langsung diizinkan bisa di kuskupan lain kan. Waktu awal tidak mengurus. Tapi di Biara tempat saya tinggal, saya sering bantu bisa mengisa pagi dan seterusnya. Jadi Romo tetap aktif dalam membantu pelayanan di dalam Biara. Biara saja. Di luar sesekali kalau diminta. Oh, di luar setelah ada surat. Setelah ada surat itu 2 tahun lalu. Setelah semua yang telah Romo lakukan di luar, itu kan di luar kota Kupang Romo. Hal-hal baik yang Romo bawa yang saya sudah rasakan dalam kelas, Romo membuat kita berpikir lebih kritis dengan dalam artian membuka wawasan kita atau mencuci otak kita agar selalu mengerti pertanyaan. Jadi pertanyaan ini maksudnya apa? Seperti itu. Tapi dari Romo sendiri, apa hal atau apa dampak positif yang akan Romo bawa kepada Skipas terlepas dari yang saya rasakan dan juga kepada gereja di Kuskupan Agung Kupang ini? Baik, pertama kalau dampak positif ya, saya selalu pikir ini soal pendidikan ya. Pertama, realitas itu kompleks dan problem dalam kehidupan itu kompleks. Tidak segampang yang kita bicara. Jadi kita tidak bilang masalah utamanya. Romo semakin kesini semakin menyadari bahwa masalah itu kompleks, saling terkait. Jadi dia seperti untaian jaring yang berbelit-belit. Jadi kita mau seringkali sulit mau mulai dari mana. Tapi hal penting yang perlu diingat bahwa kita memang sulit memulai dari mana. Tapi yang pasti kita ada di satu tempat tertentu. Contoh, Romo sekarang berada di posisi pendidik ya. Berarti fokus saya ke situ. Oleh karena itu, bagi saya, saya boleh buat ini itu, tapi bagi saya yang terpenting dari sebuah pendidikan itu membantu orang untuk berpikir. Karena ilmu saya, jadi membantu orang untuk berpikir. Dan itu menjadi bagi saya dalam pendidikan sangat dasar cara pandang. Jadi kita bisa sampai pada titik tertentu dalam pengalaman akademik Romo, realitas yang sama engkau bisa lihat dengan kacamata yang sangat berbeda ketika engkau cara berpikir. Tapi problem lagi
ada problem lagi. Ternyata pendidikan itu bukan soal cara pikir lagi, soal latihan. Seperti yang tadi Romo sampaikan, bagaimana latihan tetap duduk. Itu kan jadi ada dua bagian. Bagian pertama itu soal intelektual, bagian kedua itu soal praktik. Itu harus seimbang. Bagi saya kita kalau sumbangsi konkret untuk Stipas, bagi saya hadir untuk pertama itu membantu berpikir. Yang kedua dalam sudut praktik ya. Tadi kan kamu bagi dua kan? Ya. Yang kedua itu disiplin. Nah, misalkan saya usir yang terlambat, yang tidak tertib program ulang, itu dalam rangka yang praktek ini. Jadi seimbang antara berpikir dan yang kita lakukan ya. Jadi melatih kita. Fisik kan dilatih, dilatih terus menerus baru bisa. Ya sumbangsinya itu ya, sumbangsi yang bisa saya berikan, selain dalam tanda kutip sumbangsi lain itu yang tadi Romo sampaikan tadi, tanggung jawab untuk menulis. Ya. Kalau itu untuk Stipas, untuk anak-anak di Stipas sendiri. Tapi kalau untuk gereja, untuk Keuskupan Agung Kupang apa yang Romo berikan? Baik, paling mungkin kalau kita yang kerja di pendidikan ini paling mungkin kita menulis buku ya. Iya. Mungkin Romo tidak begitu simpati melalui media sosial. Saya pilihan saya. Yang kedua, saya baru-baru katekes mendampingi katekes di salah satu wilayah. Dan saya rasa baik anggapan mereka juga terakhir baru-baru katekes minggu lalu terakhir Jumat baru-baru ada pesanan. Jadi mulai di situ Romo daripada Jumat dalam masa Prapaskah saya punya niat atau puasa saya ini saja. Saya bunuh waktu saya beri waktu itu ke rumah. Jadi saya berusaha sedapat mungkin. Saya buat komitmen mungkin tahun depan setiap katekesi saya hadir di rumah. Itu salah satu hal yang paling konkret saya bisa buat itu terus Kupang selain menulis tadi. Selain menulis berarti kehadiran Romo, membantu lingkungan saya. Benar, membantu lingkungan karena yang tadi Romo katakan bahwa ketika Romo tidak memilih untuk menggunakan media sosial yang sekarang sudah berkembang kan kebanyakan orang ketika mungkin ada katekesi atau apa mereka tuh lebih ke melihat bahwa ini kita nonton dari video yang ini atau kita lihat dari hal-hal seperti ini. Tapi Romo memilih untuk hadir dan menulis itu menurut saya salah satu cara yang sangat bijak karena ketika menggunakan media sosial banyak respon-respon yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Itu hal-hal seperti itu Romo. Jika melihat kembali perjalanan Romo yang cukup panjang dalam studi ini, Romo bisa, saya minta Romo Romo gambarkan melalui satu kata atau satu kalimat. Apa yang Romo akan katakan tentang hal-hal yang telah Romo lalui? Untuk semua ya? Untuk semuanya. Kalimat mungkin. Kalau kata terlalu pendek, kalimat. Kalau saya, kita perlu terus berusaha untuk menyadari kehadiran tonal dalam hidup ini. Kita harus terus berusaha untuk menyadari kehadiran Tuhan Allah. Romo kadang ketika seseorang mendapat problem yang dialami bukan hanya di bidang akademik, di bidang lainnya, merasa Tuhan itu semakin jauh. Jadi pasti ada orang juga yang saya doa-doa, saya minta-minta terus, tapi saya tidak dapat. Ini pertanyaan yang sering muncul dan walaupun orang yang sudah merasa Tuhan itu ada dekatnya, tapi tetap saja pertanyaan ini tetap ada dalam perjalanan hidup banyak orang di luar sana. Khususnya mungkin saya juga. Menurut Romo atau bagaimana cara menyingkapi hal tersebut? Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, memang semakin banyak ujian-ujian yang Tuhan berikan. Tapi bagaimana kita menghadirkan Tuhan itu dalam diri, bukan dalam diri kita, menghadirkan Tuhan dekat dengan kita itu seperti apa? Yang pertama, yang soal problem sembahyang tadi ya. Sebenarnya waktu kita sembahyang untuk menyelesaikan soal itu kita sedang ingin menjauhkan soal itu dari hidup. Jadi waktu orang sembahyang untuk minta selesaikan soal itu
orang sedang ingin menjawab Menjawabkan. soal dari Eh, kalau Romo dan pengalaman saya pribadi, ini soal sudah terjadi, begini sudah. Maksudnya aku tidak bisa rubah soal yang aku hanya bisa buat itu bahwa hadapi saja. Dan itu di sini poin hadapi itu yang apa? Di situ kita butuh ini bantuan penala yang terjadi sudah. ya, Ini bantu saya bisa kuat hadap. Kalau kan karena bagi saya ketika doa untuk menyelesaikan soal itu kan orang mau soal itu lari dari dia, membuang soal jauh-jauh dan itu akan menjadi bumerang bagi dia karena dia berusaha mengubah realitas yang sebenarnya sudah terjadi. iya, Mungkin kita sudah buat soal, aku mau lari bagaimana? iya, Yang sekarang kan, ya bisa paham kan? bisa. Kebanyakan ketika kita berdoa dalam satu persoalan itu pasti ya kita mau katakan bahwa kita lebih memilih untuk menghilangkan persoalan itu dari hidup kita dengan cara berlari ya. Ya oke lah berlari kepada Tuhan yang mendoakan tapi tetap seperti itu. Jadi Bukan, maksudnya ini, kita mau minta Tuhan Allah untuk jauhkan soal itu dari kita. oh, Problemnya itu, padahal soal itu sedang terjadi. Eh, Bagi saya, itu kata kuncinya itu kayak penerimaan. Jadi penerimaan. contohnya, ketika engkau terjadi sesuatu, hal pertama yang harus dibuat itu menerima bahwa Ini sudah terjadi terjadi. pada saya, Ya, ada problem. Sekarang masalahnya sekarang bagaimana saya bisa ini ada Allah bantu saya untuk ini ada. baik Rom. Jadi segala persoalan yang datang menerima dan meminta pertolongan Tuhan untuk membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Saya tambah sorry. pertanyaan. Iya sudah, tapi kalau pertanyaan tadi itu bagus ya. Kita tidak pernah sadar pada saat itu bahwa Tuhan membantu kita. Iya, sekarang mau seperti itu. Tapi kita minta-minta terus Tuhan kasih banyak bantuan. Tapi menurut manusia ini kan pasti kurang pas. Jadi sepertinya bukan yang ini yang saya butuhkan. Hal-hal tersebut sering terjadi sehingga bukan melemahkan iman, tapi membuat ada keraguan-keraguan dalam hati ketika menghadapi suatu persoalan itu. Kalau saya biasanya di kehadiran Tuhan itu kita sadari Ya. jauh kalau peristiwa terjadi. Ya, Jadi misalkan nanti ada satu titik, kau akan ya saya tidak tahu ya nanti bagaimana. Tapi ada satu titik seperti tadi yang kamu sampaikan, kita perlu refleksi itu benar. Karena ada satu titik ketika kita refleksi, kita mulai ingat, oh ternyata untung iya, begini, untung begitu, seperti yang kamu sampaikan tadi ya. Ketika pernah dapat problem yang sangat mendasar dari hidup, itu memang saat sesuai sama kepentingan eksistensial, tapi waktu itu kan saya tidak pernah ada, saya tidak pernah rasa bahwa dia ada, tapi ketika saya sudah melewati. baru saya bilang, oh untung waktu itu Tuhan Allah kasih itu. Jadi bagi saya itu yang perlu disadari bahwa yang tadi saya bilang kesadaran kehadiran Tuhan itu maksudnya kita perlu sadar bahwa kadang-kadang dalam hidup kita dalam peristiwa yang sangat sederhana itu dia membantu kita untuk mengerti hidup, membantu kita jadi lebih dewasa dan seterusnya. Hanya saja pengertian itu datang kemudian, dia tidak selalu datang di. Berarti itu hal yang normal, hal yang normal terjadi ketika kita menyadari belakangan tentang kehadiran Tuhan tersebut. Baik Rom. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan ini Rom, menurut saya ketika mendapat suatu persoalan berdoa dan jangan lari, tapi meminta untuk menerima keadaan tersebut dan meminta Tuhan untuk menolong kita dengan menyelesaikan problem tersebut. Baik Rom, ini saya mau bertanya juga tentang Romo sebagai ketua penerimaan mahasiswa baru. Romo sebagai ketua panitia penerimaan mahasiswa baru, apa tantangan terbesar dalam menyaring calon mahasiswa saat ini? Kalau dalam menyaring itu bukan tugas kami karena sudah ada standar dari sekolah kan. Sekolah yang sudah menentukan standar apakah mahasiswa ini diterima atau tidak ya. Tapi kalau secara pribadi itu ada gejolak sejak dulu masuk di Stipas itu ada gejolak seperti ini ya. Yang pertama tentang kebanyakan yang masuk ke sini yaitu biasanya mereka merasa bahwa kalau dari sisi ekonomi tidak cukup mampu mereka masuk sini ya. Jadi tantangan terberat kita mau terima tapi nanti juga kita harus mengambil risiko
dalam perjalanan, Agak kedua mandat-mandat, ya. yang kedua saya dan Bro kan sudah bicara kan soal eh, kemampuan secara intelektual. Jadi ada teman-teman kita yang memang perlu usaha lebih. Ada yang dalam pengalaman umum, ada mahasiswi yang ya kenal lah kasih yang baik sehingga kita ngomong satu kali sudah ada yang kadang-kadang saya berpikir apakah ini mereka kita ini apa kita tidak lolos karena apa hubungan tapi problemnya nanti pertanyaannya untuk mau mendidik orang atau menyeleksi orang. Benar. Itu juga penting. Jadi kalau untuk saya kalau pertanyaan tadi tantangan apa tidak ada karena yang tentukan standar dari kampus. Sementara kalau secara pribadi tantangannya tadi tantangan cara menciptakan. Ya Romo, dengan semua yang tadi Romo pada katakan, Romo banyak anak muda, generasi muda sekarang melihat Stipas, kan dulu Stipas otomatis menjadi guru agama. Karena kebutuhan sekarang guru agama ini sedang guru agama sekolah. Guru agama di sekolah itu sedang banyak sekali dibutuhkan. Jadi banyak orang yang melihat Stipas itu seperti oh sudah kuliah saja di sini karena di sini mudah belajar soal agama walaupun dalam realitanya ya cukup sulit belajar soal agama, belajar agama dan nanti ketika keluar langsung mendapat pekerjaan. Jadi mereka yang melihat Stipas itu sebagai salah satu tempat mereka dididik dan menghasilkan dan nantinya mereka akan menjadi seorang guru sehingga kedepannya lebih melihat ke pekerjaan begitu Romo. Jadi mereka tidak terlalu melihat tentang apa yang dipelajari tetapi melihat tentang apa yang menjadi pekerjaan mereka nantinya. Seperti itu bagaimana tanggapan Romo soal hal-hal seperti itu? Itu sebenarnya fenomena umum. Ya. Fenomena umum tentang realitas manusia. Jadi ini, jadi fenomena yang Romo maksud fenomena umum begini. Kesulitan ekonomi menuntut orang untuk bisa berpikir, apa yang disebut sebagai mereka berpikir secara pragmatis. Jadi orang itu sekolah jadi robot pekerja. Ya. Bukan sekolah untuk hidup. Jadi Romo traduksi di papan peribahasa bahasa Latin non sole sed vitae discipus. Kita belajar bukan untuk sekolah tapi untuk hidup. Itu yang menurut saya problem dasar ya, bukan hanya anak Stipas. Problem-problem di luar juga sama karena kesulitan ekonomi, realitas. Jadi ini kompleks, masalah ini kompleks. Jadi kita tidak bisa dengan sendirinya ini katakan bahwa ini problem Stipas saja atau ini sulit. Karena ini problem sosial secara umum, logika sosial. Jadi logika sosial itu sudah membentuk orang untuk menjadi robot pekerja setelah sekolah. Jadi sekolah dia harus jangan sekolah di ini nanti ini setengah mati dapat pekerjaan. Sekolah kedinasan saja supaya langsung keluar jadi sekolah. Jadi orang berpikir ke sana, orang tidak berpikir sekolah untuk hidup. Kita tidak tahu ya. Problem pertama menurut saya itu problem logika sosial yang ada di Indonesia. Mungkin juga logika sosial itu diperparah mungkin sistem pendidikan, tapi itu kita mesti butuh penelitian ya. Tapi bagi saya problem yang tadi aku sampaikan itu bukan problem Stipas saja, tapi problem sosial umum. Dan orang indikator yang kita pakai itu mereka mau sekolah, saya harus sekolah sesuai nanti keluar sudah langsung dapat pekerjaan. Tapi sebenarnya Romo kalau itu problem sosial berarti hal itu terjadi di mana-mana, di mana saja. Stipas menanggapinya dengan menaruh standar yang baik untuk menerima ini, tapi sebenarnya bukan sebenarnya, tapi bagaimana apa kriteria atau seperti apa sih mahasiswa di Stipas itu? Maksudnya Stipas itu membutuhkan mahasiswa seperti apa? Seperti ya mungkin tadi yang kamu katakan banyak orang yang ada dijelaskan langsung mengerti, ada yang tidak. Tapi apa sebenarnya yang Stipas dibutuhkan? Bagi saya ini memang pertanyaannya sulit karena ini yang pertama harus disadari itu bahwa pelaku pendidikan pertama itu bukan dosen, mahasiswa. Ya. Itu logika yang pertama. Jadi contohnya gini, ketika engkau sakit, yang mau sembuh harus engkau. Saya hanya sekedar membantu untuk bisa engkau lekas sembuh atau lebih cepat sembuh dan seterusnya. Tapi usaha yang paling penting itu adalah dari orang yang mau belajar itu sendiri. Jadi kalau tanya soal itu,
menurut saya mahasiswa jangan hanya stipas ini. Mahasiswa yang bagaimana yang mau jadi ideal mahasiswa yang memang dia sadar bahwa dia itu subjek ini pendidikan bukan objek. Tapi mahasiswa yang memiliki kesadaran diri yang tinggi bahwa memang kalau mau belajar berarti dia ini adalah subjeknya, bukan objek Iya. dari pendidikan. Kalau bahasa sederhana, minta maaf, bahasa sederhana Romo, seringkali di kelas kan saya bilang, kalau kamu tidak mau belajar, pulang kali. Iya, Kan apa kan apa menipu diri, kalau kamu belajar kamu sadar kamu subjek penelitian, subjek ini subjek pendidikan, kamu bukan objek. Jadi jangan jadi objek realitas yang dipaksa masuk sekolah lalu datang ngantuk tidak mau dengar dan seterusnya, tidak masuk dalam diskusi dan terlepas dari itu Romo, tapi kan orang berpandangan ya ketika masuk di STIPAS ya otomatis dia belajar agama lah. Padahal dalam kenyataannya realitanya di STIPAS ini bukan hanya belajar agama tapi belajar banyak hal, budaya, sosial, interaksi kita dengan orang-orang. Tapi apa sebenarnya yang didapatkan oleh mahasiswa STIPAS ketika dia sudah tamat dari STIPAS ini? Ilmu apa yang didapatkan selain ilmu agama? Apa yang ilmu yang mungkin berarti untuk mahasiswa ketika dia telah keluar dari STIPAS? Baik, kalau di sini persemuanya kita lagi berkembang ya. Tapi kalau pendapat ini, kalau saya pribadi, kalau misalkan kita baca dari sistem, ya sistemnya, jadi di STIPAS bukan STIPAS saja, di semua program studi itu ada yang disebut sebagai ini capaian pembelajar. Jadi capaian pembelajar itu didapat dari bagaimana STIPAS cari tahu di ini sistem ya, walaupun saya tidak setuju banyak kan cari tahu di masyarakat, pengguna lulusan dan seterusnya, lalu kita tentukan sesuai dengan visi misi kita buat apa yang disebut sebagai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini itu kita sesuaikan juga dengan standar yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi mahasiswa selama 4 tahun sekolah di sini harus bisa mencapai capaian pembelajaran itu. Dan dosen dalam ketika memberi mata kuliah, membagi mata kuliah, dia harus mengejawantahkan atau mempraktekkan, merealisasikan capaian pembelajaran program studi tadi. Sehingga contohnya tuh, ini secara sistem ya. Contohnya program studi beri ada 50 capaian pembelajar, standar pembelajar. Jadi 50 selama 4 tahun harus dicapai semua. Cara capainya bagaimana, dosen mata kuliah ya berusaha. Nah yang itu ya, yang pertama itu yang dari sistem ya. Kalau Romo pribadi, saya lebih ingin mahasiswa saya keluar dengan satu cara pandang yang baik ya, cara berpikir yang baik. Karena kalau tidak punya cara berpikir yang baik itu mudah ditipu, mudah ikut arus, mudah menyangkut. Jadi bagi saya kamu harus cara berpikir, karena apa? Misalkan gini, seringkali beberapa kali dalam diskusi dengan teman-teman, saya mengajukan banyak pendapat yang seringkali sangat berbeda. Kalau kita tahu ini tidak ada soal. Karena bagi saya, kamu harus berpikir. Sehingga ketika misalkan kamu suruh kamu harus menganalisis pertanyaan, penting kemampuan untuk mengerti pertanyaan itu sama dengan kemampuan mengidentifikasi soal. Ketika kamu sebagai pribadi menemukan soal pribadi, soal sosial, mampu mengidentifikasi. Ada hal-hal seperti tadi yang bertanya ke saya, sebenarnya problem sosial bukan problem individual spesifik. Jadi kita harus berpikir, penyelesaiannya lebih kompleks. Jadi kalau bagi saya pribadi, orang harus keluar dengan cara itu. Berarti orang yang lulus dari STIPAS yang diharapkan oleh Romo adalah mempunyai cara pandang yang berbeda, kemampuan berpikir yang memutuskan sesuatu dengan baik. Itu hal yang sangat perlu dalam dunia masa kini, karena yang seperti di luar capaian pembelajaran tadi. Di luar capaian pembelajaran seperti itu. Romo, tapi banyak orang yang agak memandang sepele STIPAS ini. Jadi banyak yang tidak terlalu tertarik begitu dengan kuliah di guru agama, karena ya pastinya mereka yang berpikir bahwa sudah hanya mendapatkan pembelajaran soal agama, tapi tidak berpikir seperti tadi bahwa ketika mereka keluar dari sini, cara mereka berpikir itu lebih baik lagi. Apakah ada kata-kata untuk teman-teman yang mungkin mau gabung di STIPAS tapi masih ragu-ragu, masih maju mundur?
Ingat ini apa? Pintu menuju ke keselamatan, pintu yang sempit. Ya. Lebarlah pintu menuju ke binasa. Jadi kalau memang kalian tidak suka masuk Stipas karena ada pertimbangan tertentu dan seterusnya, memang bagi Roro tidak ada soal, terserah. Tapi ingat, menuju ke keselamatan pintunya sempit, menuju ke suksesan jadi lebih baik itu lewat pintunya sempit, bukan luas. Pintu luas dan mulus biasanya jurang. Ya. Jadi ingat itu kalau mau selamat masuk di sini pasti pintu yang kecil ini. Beliau Ada banyak romo di sini yang akan membantu teman-teman atau mendidik teman-teman agar cara pandangnya itu berbeda terhadap segala. Romo, setelah kata-kata tadi saya juga meminta Romo untuk memberikan kata-kata semangat untuk teman-teman yang sekarang masih berkuliah atau teman-teman yang nanti baru masuk atau ketika teman-teman menonton video ini mungkin banyak pertimbangan dalam diri untuk melanjutkan perkuliahan atau banyak hal itu. Romo kasih semangat. yang mahasiswa ya. Ya, untuk mahasiswa. Mahasiswa. Jangan pemalas datang sekolah. Satu hal yang penting bagi Romo, teman-teman yang sementara kuliah di Stipas, Romo mungkin Romo lain juga sedang berusaha literasi kamu, baca di perpustakaan. Jadi Romo harap membaca di perpustakaan itu tidak hanya karena tugas dari dosen, tapi ada kesadaran bahwa saya membaca ini saya mengumpulkan harta karun untuk hidup saya di kemudian hari. Manfaatnya belum ada saat ini, nanti 10 tahun, 20 tahun dari sekarang akan album apa yang buat sekarang ini bermanfaat sangat luar biasa. Berarti adalah jangan pemalas di kuliah dan rajin membaca. Baca. Siap. Terima kasih banyak Romo. Sama-sama. Selamat Romo.